Pasar saham dalam negeri mulai bangkit di triwulan 3 tahun 2025 seiring arus dana investor asing kembali masuk ke pasar saham. Selain itu, sentimen ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika Serikat ikut menopang menjadi sentimen penopang IHSG. Dalam keterangan di website resmi di 20 Agustus 2025, Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap memasukkan saham DSSA dalam indeks MSCI Indonesia pada hasil review Agustus 2025. Namun bobot saham DSSA disesuaikan setelah lembaga penyusun indeks global MSCI menetapkan faktor penyesuaian khusus. Ke topik pilihan pemirsa, pasar saham Indonesia mulai menanjak di triwulan ketiga tahun 2025 dengan indeks harga saham gabungan tercatat menembus level tertinggi di sepanjang sejarah. Capaian ini didorong masuknya dana asing, potensi penurunan suku bunga, dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika. Pasar saham dalam negeri mulai bangkit di triwulan 3 tahun 2025 seiring arus dana investor asing kembali masuk ke pasar saham. Selain itu, sentimen ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika Serikat ikut menopang menjadi sentimen penopang IHSG. Indikator pasar saham dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menembus level tertinggi intraday di 8.017,68 di pertengahan Agustus 2025 mendongkrak pertumbuhan IHSG sejak awal tahun, naik lebih dari 11,52% di penutupan sesi 1 Kamis. Terkait hal ini, Maynard Arif, ekonom Bank DBS, mengatakan dinamika IHSG di Juli dan Agustus 2025 sangat baik, bahkan performa menjadi salah satu yang paling baik di Asia. Selain itu, capaian IHSG saat ini pun melampaui proyeksi DBS. Maynard berpendapat pasar melihat dampak perang tarif dan data-data perekonomian Amerika terbaru menandakan kebijakan moneter yang lebih agresif akan diambil. Situasi tersebut akan mendorong investor asing masuk ke pasar saham di negara berkembang termasuk ke Indonesia. Di sisi lain, Head of Multi-Asset di Eastspring Investments Indonesia, Erik Susanto, mengatakan kondisi ekonomi domestik yang masih lemah menjadi tantangan bagi pasar saham Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia dalam 4 bulan terakhir yang masih di bawah level 50 menjadi indikatornya. Pertumbuhan kredit perbankan juga masih melemah. Walau demikian, penurunan suku bunga acuan akan memberikan katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Ada 2 sektor saham unggulan di pasar saham Indonesia di tengah peluang yang ada, saham perbankan dan saham sektor konsumer. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana Morgan Stanley Capital International atau MSCI memangkas bobot saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA dalam MSCI Index di tinjauan indeks Agustus 2025, di mana evaluasi MSCI diambil seiring ketidakpastian mengenai porsi saham beredar atau free float perseroan, sementara DSSA memiliki bobot signifikan dalam performa indeks. Dalam keterangan di website resmi di 20 Agustus 2025, Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap memasukkan saham DSSA dalam indeks MSCI Indonesia pada hasil review Agustus 2025. Namun bobot saham DSSA disesuaikan setelah lembaga penyusun indeks global MSCI menetapkan faktor penyesuaian khusus. Dalam pengumumannya, MSCI menyebutkan keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari pelaku pasar terkait ketidakpastian free float saham DSSA. Mengingat bobot pro forma DSSA yang signifikan dalam indeks, MSCI akan menerapkan adjustment factor sebesar 0,5 terhadap foreign inclusion factor saham DSSA. Dengan penyesuaian tersebut, foreign inclusion factor saham DSSA direvisi dari 0,25 menjadi 0,13. Perubahan akan tercermin dalam file Advanced Corporate Events mulai 21 Agustus 2025. MSCI menyatakan akan terus memantau DSSA dan memberikan pembaruan sebelum tinjauan indeks berikutnya di November 2025. DSSA masuk dalam daftar saham kategori MSCI Global Standard Indexes untuk tinjauan Agustus 2025 dan mulai berlaku di 26 Agustus mendatang. Sebagai informasi, FIF adalah faktor penyesuaian yang digunakan MSCI untuk menghitung seberapa besar kapitalisasi pasar suatu saham dapat dimasukkan ke dalam indeks, khususnya berdasarkan aksesibilitas bagi investor asing. Semakin rendah angkanya, semakin kecil bobot saham dalam perhitungan indeks.
berbagai sumber IDX Channel. Terkait dengan perkembangan sentimen ini secara intraday hari ini saham DSSA mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat melemah di atas 15%, saat ini melemah di 14,92% pemirsa, dan sempat juga menyentuh tadi untuk posisi auto reject bawah, dan DSSA merupakan pemberat utama indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham DSSA mulai dari pembukaan hingga beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan coba update. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, pergerakan saham DSSA dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah dibuka di zona merah di Rp78.500 per sahamnya. Kemudian pada pukul 9:05 saham DSSA sempat mengalami atau memangkas dari sisi pelemahannya di 80.325, kemudian pada pukul 10 kembali turun dalam ke 78.520, 11.30 hingga perdagangan di sesi pertama siang tadi di 78.650. Kemudian di pembukaan sesi kedua di 78.675. Meskipun tadi sempat ke 80.325, namun posisi saham DSSA rata-rata lebih cenderung bergerak di zona merah. Saat ini melemah di 14,56% di Rp78.900 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi di perdagangan hari ini, saham DSSA sudah melesat sangat signifikan. Ke grafis selanjutnya di perdagangan awal Januari, saham DSSA masih diperdagangkan di 37.300, Februari di 49.725, Maret mengalami tekanan yang cukup dalam di 30.675, di April, 8 April di 40.175. Tidak signifikan ketika trading halt terjadi. Mei, Juni, Juli hingga Agustus mengalami penguatan yang signifikan hingga ke 93.000. Intraday tertingginya sepanjang masa untuk DSSA sepertinya. Ya, kemudian di perdagangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 78.900, tadi di 78.675 di pembukaan sesi kedua. Dari sisi valuasi, ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah posisi price to earning ratio-nya ada di 113,646 kali, PSR-nya di 12,38 kali, PBV-nya sudah sangat tinggi, sudah sangat mahal di 21,85 kali, dan PCFR-nya di 53,06 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dalam dan kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.